Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep kreatif dalam pembuatan film itu sangat penting. Nah, banyak teman-teman yang belum mengerti tentang penggunaan segitiga exposure atau exposure triangle. Exposure triangle merupakan istilah yang merujuk pada 3 elemen dasar, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, alur yang masuk pada kamera agar bisa dilihat oleh penonton adalah: pertama, lewat lensa, terus ditangkap sensor kamera, terus diproses oleh prosesor, barulah jadi video yang bisa kita lihat. Tenang, meskipun terlihat teknis banget, tapi ini sangat mudah dipahami. Nah, perlu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelum mengambil gambar. Yang pertama yaitu mengatur exposure. Exposure adalah cahaya yang masuk ke sensor kamera atau gelap terangnya kamera. Nah, untuk mengatur exposure yang tepat, ada 3 hal yang perlu kita tahu, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Yang pertama ada aperture atau diafragma. Aperture atau diafragma adalah mengatur seberapa banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa. Aperture dilambangkan dengan huruf F dan diikuti dengan angka yang di belakangnya. Ada f,1/8, f1/2, f,1/4, dan seterusnya. Semakin lebar aperture yang dibuka, maka cahaya yang masuk semakin banyak. Dan semakin sempit aperture yang dibuka, maka cahaya yang masuk semakin sedikit. Atau semakin lebar diafragma yang dibuka, maka daerah yang tajam semakin sedikit. Dan semakin sempit diafragma yang dibuka, maka daerah yang tajam maka semakin luas. Nah, inilah perbandingan aperture yang rendah dan tinggi. Selanjutnya ada shutter speed. Nah, shutter speed merupakan kecepatan Rana ketika menangkap gambar suatu objek. Nah, shutter speed berhubungan dengan seberapa lama pintu dibuka untuk membiarkan cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Pastinya makin lama pintunya dibuka, maka cahaya yang masuk juga semakin banyak. Dan semakin cepat pintunya dibuka, maka cahaya yang masuk maka semakin sedikit. Nah, cepat lambatnya shutter speed dibuka ditandai dengan detik. Aperture dan shutter speed sama-sama mengatur cahaya yang masuk pada kamera. Oleh karena itu, kita harus menyeimbangkan kedua-duanya. Nah, saya punya perbandingan penggunaan shutter speed yang tinggi dan rendah. Nah, inilah perbandingan penggunaan shutter speed yang tinggi dan rendah. Dan yang terakhir ada ISO. ISO diartikan sebagai suatu ukuran yang menentukan tingkat sensitivitas cahaya dalam sensor kamera. Efek yang dihasilkan pada ISO adalah grain atau noise. Grain itu bintik-bintik yang bisa ngasih tekstur pada gambar dan tidak mengganggu warna
serta kualitas. Sedangkan noise itu bakal mengganggu warna dan nurunin kualitas gambar. Semakin tinggi angka ISO, maka noise yang dihasilkan semakin banyak juga. Dan begitu sebaliknya. Berikut saya punya contoh penggunaan ISO yang rendah dan tinggi. Contohnya seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan video dari saya. Semoga bermanfaat dan simpel. Sampai juga di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.